Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita nanti akan kembali berinvestasi di deposito BPR Bank Komunal dan aku akan membahas tentang salah satu pilihan paling tepat dalam hidupku ya teman. Nah sebenarnya dalam hidup ini bisa dibilang kita hidup itu adalah pilihan ya teman, karena kita dalam kehidupan itu kita akan selalu dihadapkan pada pilihan dan seringkali pilihan itulah yang akan menentukan kemana arah hidup kita. Kalau misalnya kita pilihnya A, hasilnya bakal berbeda. Pilih B, jalan kita bakal berbeda. Mungkin sesimpel gini aja, teman. Setiap hari kita akan membuat beberapa pilihan dalam hidup kita. Terlepas dari siapapun kamu, terlepas dari apapun posisimu, kamu tetap akan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Sesimpel gini aja. Kalau misalnya di pagi hari, alarm berbunyi, nanti kamu akan ada pilihan. Apakah kamu pengen lanjut tidur aja, kamu malas untuk beraktivitas, atau kamu pengen langsung segera bangun, loncat dari tempat tidurmu, dan segera melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, dan melakukan semua tanggung jawabmu. Nah, itu pilihan pertama. Setelah itu, kamu akan membuat beberapa pilihan lagi, sampai akhirnya kamu akan tiba di kantor. Nah, sampai kantor pun kamu akan diberikan pilihan lagi. Apakah di kantor kamu pengen cuman kerjanya santai-santai, kamu nggak jadi karyawan yang luar biasa, kamu hanya bekerja sesuai yang disuruhnya apa, hanya do bare minimum, atau kamu pengen di kantor itu kamu melakukan yang terbaik, kamu melakukan sesuatu yang sebisa kamu selalu improve diri kamu, sampai kamu jadi employee of the month, sampai kamu jadi karyawan yang paling berpengaruh dan memberikan value paling besar untuk perusahaan tersebut, sampai nantinya kamu bakal di reward lebih. Nah, itu dari segi pekerjaan. Kemudian nanti setelah kamu misalnya udah beres kerja, kamu pulang, kamu sampai rumah, kamu akan dihadapkan pada pilihan lagi. Setelah kamu misalnya udah beres semuanya, kamu udah makan selesai, udah mandi selesai, kamu bakal dihadapkan pada pilihan lagi. Kamu pengen malamnya kamu gunakan untuk santai-santai, mungkin kamu nonton Netflix, atau misalnya kamu cuma scroll TikTok, atau mungkin kamu cuma mindless scrolling di sosial media, atau kamu pengen menggunakan sisa waktumu itu dalam satu hari untuk kamu misalnya kerjain side hustle kamu, kemudian kamu belajar, kamu improve diri kamu, belajar skill baru, ikut kurs dan nonton sesuatu yang bisa untuk pengembangan diri. Nah, itu kembali lagi ke pilihan ya, teman. Maka dari itu, dari satu contoh tersebut aja kita udah bisa belajar bahwa sebenarnya hidup yang kita jalani saat ini itu adalah hasil dari keputusan dan pilihan-pilihan yang kita ambil dalam hidup kita. Aku bisa sampai di posisi ini juga karena semua pilihan yang aku ambil di masa lalu ya, teman, dan keputusan-keputusan yang aku ambil dan aku lakukan. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya, apa keputusanku yang paling tepat? Sebenarnya dari semua keputusan paling tepat yang pernah aku ambil, keputusan itu adalah keputusan untuk aku mau belajar yang namanya berinvestasi dan mulai berinvestasi. Di masa itu, di zaman-zaman awal aku mulai bisa masukkan uang sendiri, aku membuat keputusan untuk aku mau pelajari soal dunia investasi, aku mau ngulik lebih banyak, aku mau dengerin lebih banyak narasumber, aku mau belajar cara uang bekerja, kemudian mau mempelajari berbagai instrumen investasi, dan segala halnya yang berkaitan dengan investasi. Sampai rata-rata channel YouTuber personal finance hampir semuanya aku nonton juga, mau yang Indonesia ataupun luar negeri. Nah, aku belajar bahwa kita harusnya menganggap uang itu adalah teman kita ya, men, dan kita harusnya membuat uang itu bekerja untuk menghasilkan uang lagi untuk kita. Nah, setelah aku udah mulai ngerti investasi, aku udah mulai praktek investasi, pastinya aku kan mulai mencapai milestone ya, men, di mana asetku udah mulai bertambah. Dari perjalanan investasi, akhirnya asetku semakin bertumbuh, uangku yang semula nol, aku tabung jadi 100 juta. Nah, waktu itu terkumpul 100 juta pertama itu di umur sekitar 21 tahun. Itu karena aku kebetulan magang di luar negeri dan aku hidup super duper irit, kemudian uangnya aku pakai untuk semuanya berinvestasi. Nah, sebenarnya di usia yang relatif muda, terus aku punya uang segitu, bisa dibilang itu aku bener-bener dihadapkan sama pilihan lagi. Apakah aku pengen menggunakan uangku itu untuk berfoya-foya, misalnya 100 juta aku pakai untuk DP mobil baru. Itu kan aku langsung kelihatan sukses di antara teman-temanku ya, teman. Bayangin umur segitu udah punya mobil. Tapi mungkin orang lain nggak tahu kalau misalnya mobil itu aku nyicil atau apapun itu. Atau mungkin 100 jutanya aku pakai untuk membeli sebuah barang yang branded. Atau mungkin beli, katanya paling gampang aja, beli iPhone yang paling baru. Padahal aku mungkin di kala itu nggak butuh-butuh amat. Jawabannya adalah nggak. Aku stay true pada prinsipku dan aku tetap menginvestasikan semuanya ya, men. Bahkan hasil investasi yang aku dapatkan, aku reinvestasikan kembali. Kemudian fast forward ke beberapa tahun selanjutnya, asetku udah 1 miliar pertama nih. Aku dihadapkan pada pilihan lagi.
lagi. Aku misalnya pengen menggunakan uang ini untuk beli mobil, untuk gaya-gayaan, atau misalnya aku menaikkan gaya hidupku, atau misalnya aku beli barang ini itu untuk impress orang lain. Tapi jawabannya adalah enggak. Aku tetap stay invested, semua uangnya aku gunakan untuk berinvestasi lagi. Paling kalau misalnya aku membeli, mungkin aku hanya membeli gift untuk orang lain ya, teman. Dan bisa dibilang uangnya aku gunakan untuk reward diriku sendiri juga nggak segitu banyaknya. Aku nggak beli banyak barang untuk diriku sendiri. Karena aku udah cukup bahagia dengan hidupku saat ini ya, teman. Aku udah bisa melakukan apapun yang aku mau. Nah, jadi dari semua pilihan-pilihan hidup yang aku ambil itu, itulah yang membawaku ke posisiku di saat ini ya, teman. Dimana aku bisa udah berhasil membeli rumah secara cash. Dan nanti di kedepannya aku juga akan nambah properti lagi. Aku juga berhasil membangun portofolio dengan passive income yang udah lebih dari pengeluaranku. Dan aku juga on track dalam mencapai semua goal keuanganku. Maka dari itu bisa aku simpulkan bahwa keputusan terbaik yang pernah aku ambil adalah memulai berinvestasi ya, teman. Nah, tapi tentunya berinvestasi pun nggak boleh sembarangan. Karena dalam memilih instrumen investasi, kamu juga perlu memilih instrumen investasi yang tepat. Apalagi kalau misalnya kamu memilih untuk berinvestasi untuk long term, tentunya kamu nggak mau sembarangan pilih instrumen. Karena istilahnya kan kamu pengen nge-stack banyak uangmu dalam jangka panjang ke satu platform investasi. Nggak mungkin kamu pilih sembarangan platform ya, teman. Maka dari itu, kamu perlu pilih tempat investasi yang tepat, dan deposito BPR by Komunal ini adalah instrumen investasi yang tepat untuk kamu semua. Makanya nanti aku akan kembali menambah posisiku di sini ya, teman. Nah, jadi dalam memilih instrumen investasi, kamu harus pilih yang jelas lebih untung, jelas lebih aman, dan juga jelas lebih praktis. Dan yang kerennya, semua poin yang tadi aku sebutkan itu ada dalam deposito BPR by Komunal ya, teman. Makanya seperti yang teman-teman ketahui, aku bikin campaign nabung rutin di deposito BPR by Komunal, di mana setiap bulannya aku akan menginvestasikan sebagian dari gajiku, aku investasikan di instrumen ini. Teman-teman juga boleh ikutin langkahku ini, teman. Di sini aku udah punya deposito berjalan 51 juta, kemudian di sini aku pengen nambah posisiku lagi. Karena terakhir posisiku itu udah sampai sekitar 150 juta sekian ya, teman. Dan itu udah ada depositoku yang cair 70 dan 30 juta. Makanya 100 jutanya udah kembali beserta dengan bunganya, dan sekarang deposito berjalanku tinggal 51 juta. Jadi aku akan reinvestasi 100 jutanya dan aku tambah dengan 20 juta untuk bulan ini ya, teman. Nabung rutinnya di bulan ini. Jadi aku akan merinvestasikan semua uang tersebut ditambah dengan yang aku sisihkan untuk bulan ini. Ya udah, kita tinggal pilih peluang di sini, kemudian kita pilih di sini 3 bulan, kemudian kita pencet mulai cari ya, teman. Dan di sini aku bakal nyalain e-depositonya. Kita tinggal buka di sini, kemudian ajukan deposito, dan di sini aku bakal masukin 120 juta rupiah. Kalau ada promo kamu boleh nyalain. Nah, di sini ada promo yang bisa aku gunakan juga. Jadi aku tinggal pilih di sini, kemudian aku pencet gunakan ya, teman. Lumayan dapat bonus 100 ribuan. Kalau udah, kita tinggal pencet oke, kita pencet lanjut, kemudian kita setuju. Setelah itu kita tinggal tanda tangan di sini. Nah, berikutnya kita tinggal lihat ke halaman paling bawah, kita tanda tangani di tempat yang seharusnya, teman. Kalau udah, kita tinggal pencet lanjutkan di sini dan kita masukin kode OTP yang dikirimin ke HP kita. Kemudian kalau udah, kamu tinggal pencet tombol konfirmasi, setelah itu kamu pencet selesai. Nah, tanda tangan berhasil. Kemudian kamu tinggal pencet selesai, dan kemudian nanti kita akan diminta untuk melakukan pembayaran ya, teman. Kita tinggal pencet bayar sekarang, dan kita tinggal transfer 120 jutanya. Nah, di sini aku udah beres melakukan transfer 120 juta, tapi mungkin prosesnya bakal 1 hari atau lebih. Jadi kita tinggal pencet dana aja, dan kita tunggu sampai semuanya beres ya, teman. Halo semua, nah ini aku udah fast forward setelah aku mencoba untuk top up 120 juta, kemudian aku tunggu berapa saat karena transaksinya adalah SKN. Sekarang akhirnya danaku udah berhasil masuk, dan kalau misal kamu lihat, saat ini deposito berjalanku udah di angka 171 juta rupiah, teman. Dimana bunga yang akan aku terima adalah 2.872.916. Kalau kita cek ke bagian depositoku, nah ini udah masuk ya, teman. Kalau misal transaksinya itu lebih dari 100 juta, itu nanti dia bakal diprosesnya lebih lama karena itu melalui SKN. Jadi kalau misal teman-teman pengen misalnya lebih cepat, ya mungkin kamu bisa pisah aja, katakan kamu bagi dari 2 pendanaan masing-masing 60 juta. Seperti itu ya, teman. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu apa itu deposito BPR by Komunal, deposito BPR by Komunal ini adalah aplikasi pertama dan satu-satunya marketplace produk deposito BPR di Indonesia, teman. Dimana di satu aplikasi ini udah ada lebih dari 330 BPR terseleksi yang bergabung dengan aplikasi ini, dimana kamu bisa investasi di BPR tersebut. Dengan adanya banyak pilihan ini, tentunya ini bisa memudahkan kamu investasi di deposito BPR
BPR tanpa perlu tatap muka ke kantor cabang lagi ya. Karena dengan satu aplikasi, kamu udah bisa invest ke berbagai macam deposito BPR ya, men. Dan semuanya transaksinya bisa dilakukan secara full online. Seperti yang kamu ketahui, bahkan aku dari luar negeri ya. Aku yang di luar negeri aja tetap bisa berinvestasi di BPR. Kemudian yang aku sukanya lagi adalah bunga yang diberikan itu cukup tinggi. Di mana kita bisa mendapatkan bunga return hingga 6,75% per tahunnya, men. Dan yang mantapnya ini dijamin oleh LPS hingga 2 miliar per nasabah per banknya. Jadi kalau misal kamu pengen investasi yang lebih tenang, tidur tenang dapat passive income, nah kamu mungkin lebih cocok menggunakan aplikasi ini. Apalagi buat kamu yang masih pemula, masih takut-takut ya men, kamu boleh menggunakan instrumen investasi seperti deposito BPR by Komunal ini. Dengan return 6,75% ini udah lebih tinggi dari bunga deposito pada umumnya. Biasa deposito mungkin bisa di angka 2%-an, 3%-an. Ini bisa di angka 6,75% ya men. Kemudian ini juga secara keamanan udah aman dan juga secara return cukup kompetitif dengan beberapa instrumen lainnya juga. Makanya kamu boleh menggunakan deposito BPR by Komunal ini. Nah, jadi gitu ya men, program nabung rutinku di deposito BPR by Komunal. Nanti mungkin di bulan berikutnya aku bakal top up lagi sampai angkanya menyentuh 200 juta ya men. Oh iya, kemudian buat teman-teman semua yang pengen menggunakan aplikasi deposito BPR by Komunal ini, kamu boleh menggunakan kode referralku yaitu Habit supaya kamu bisa mendapatkan bonus Rp100.000 saat kamu minimal pendanaan Rp1 juta men. Lumayan banget, itu bisa buat ningkatin portofolio kamu. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!